Pernahkah kakak mengkritisi kitab Bible? Di Alkitab kan ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Betul. Nah, di perjanjian lama itu tidak diceritakan Yesus. Kan katanya Yesus kan katanya Tuhan. Kenapa kok tidak diceritakan di situ? Maksudnya dari awal. Terus Yesus itu baru diceritakan pas di perjanjian baru. Terus kenapa Yesus bisa disalib kayak gitu? Kan aku mikirnya Tuhan itu kan nggak bisa disalib ya, maksudnya kayak gitu. Maksudnya kalau Tuhan itu disalib kan otomatis akan terluka, dan sebelumnya itu kan kenapa penyebutannya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Sedangkan yang saya yakini, prinsip saya itu Tuhan itu kan tunggal, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu gitu. Dan kenapa Yesus gitu atau Nabi Isa itu disebutnya Bapa kayak gitu. Nah, meskipun memang saya menganut agama tersebut dulu gitu, tapi saya pun mempertanyakan hal tersebut gitu dalam diri saya. Sedangkan kalau Allah gitu ya, kalau di kitab Islam gitu, Allah tuh oh ya udah sangklek Allah gitu. Nah, terus yang terkait Yesus itu atau Nabi Isa itu kan kalau di Kristen itu lahir dari rahim Bunda Maria gitu, tanpa bersetubuh dengan lelaki manapun dan dianggap suci seperti itu. Assalamualaikum sahabat seiman. Mohon luangkan sedikit waktu untuk menonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi salah paham, dan agar pesan kebaikan yang ingin disampaikan bisa diterima secara utuh. Jika dirasa bermanfaat, silakan dukung channel Panggilan Tauhid dengan cara like, berkomentar secara sopan, serta membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Insya Allah setiap kebaikan yang kita sebarkan akan bernilai amal jariah dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Terima kasih atas dukungan dan adab baik sahabat semua. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat. Amin. Terus saya juga jadi mikir, Tuhan itu kan tidak diperanakan, tapi ini Yesus kenapa bisa disebut Tuhan gitu? Padahal Tuhan itu kan tidak beranak dan tidak beranak dan tidak diperanakan kayak gitu. Seharusnya Tuhan itu ya ada sebagai mestinya dia punya tahta tertinggi yang nggak bisa diciptakan oleh siapapun gitu. Ya Allah ya Tuhan tuh ya udah gitu. Seperti itu. Jadi itu saya salah satu titik kritis di situ, mempertanyakan terus dalam diri saya kayak gitu. Di Alkitab kan ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Betul. Nah, di perjanjian lama itu tidak diceritakan Yesus. Kan katanya Yesus kan katanya Tuhan. Kenapa kok tidak diceritakan di situ? Maksudnya dari awal. Terus Yesus itu baru diceritakan pas di perjanjian baru. Terus kenapa Yesus bisa disalib kayak gitu. Apa yang ada dalam pikiran kakak ketika Tuhan itu disalib? Tuhan itu kan nggak bisa disalib ya, maksudnya kayak gitu. Maksudnya kalau Tuhan itu disalib kan otomatis akan terluka, dan dia pasti Tuhan itu kan nggak bisa disalib ya, maksudnya kayak gitu. Maksudnya kalau Tuhan itu disalib kan otomatis akan terluka, dan dia pasti ada luka gitu. Aku mikirnya kayak berarti dia menistakan dirinya sendiri dong. Masa Tuhan menistakan dirinya sendiri, mencelakainya dirinya sendiri gitu. Gak mungkin seorang Tuhan yang tahtanya paling tinggi di alam semesta ini gitu bisa menistakan atau mencelakai dirinya sendiri seperti itu. Ya, kenapa dengan cara itu? Allah kan, Tuhan itu kan harusnya konsepanku gitu ya, dulu mikirnya Tuhan itu kan kekuatannya udah super power gitu. Waktu aku kecil mikirnya kan Tuhan kan ibaratnya mah kayak Ultraman itu kan punya kekuatan super gitu. Kenapa dia nggak pakai kekuatannya aja gitu? Kenapa harus mencelakai dirinya sendiri gitu? Demikian aku mikirnya juga, Tuhan itu kan kekuatannya udah sangat tertinggi, tak terbatas gitu. Siapapun nggak bisa mengalahkan Tuhan gitu. Kenapa untuk menebus dosa umatnya atau hambanya harus dengan mencelakai dirinya sendiri? Seperti itu kira-kira. Baiklah. Setelah kakak tahu bahwa kitab Bible sudah tidak murni lagi, kenapa kakak memilih Islam, bukan Hindu, Buddha, atau Konghucu? Memilihnya Islam karena di Kristen itu kayaknya bukan kayaknya sih, ya udah itu di Alkitab pun kayak pembahasannya cuman sampai hari akhir. Sedangkan kita nggak tahu kan ketika nanti meninggal itu kira-kira akan terjadi apa terhadap diri kitanya. Terus bagaimana cara kita tahu kita masuk nerakanya itu atau surganya itu seperti apa. Terus juga di Islam itu aku sangat interest dengan
dari sebelum kita ada gitu ya, manusia ada di bumi itu udah dijelaskan gitu sedemikian rupa lengkap ya? dan lengkap. Terus juga setelah kita meninggal pun itu nggak cuma sampai situ, tapi di ada juga di alam kuburnya kayak gitu kan, ntar bagaimana dan seperti apa. Terus juga untuk bisa sampai ke final atau surga neraka pun itu ada tahap dan prosesnya gitu, bahkan panjang diceritakan juga gitu. Terlebih lagi ketika pas nanti hari kiamat pun itu tanda-tandanya seperti apa dan prosesnya juga bagaimana, ada Yajuj Majuj yang seperti itu. Dan itu yang bikin aku kayak jadi takut kalau misalkan aku salah pegang agama gitu. Dan aku memutuskan untuk masuk Islam itu karena Islam itu sedetail itu, serinci itu, dan kalau misalkan kita gelisah atau ragu akan sesuatu, Islam tuh ternyata dalam Al-Quran pun ada jawabannya gitu. Apa harapan kakak ke depannya setelah bapak dan ibu tahu kakak masuk Islam? Misalkan gitu ya, papa ngeliat, harapan saya papa itu bisa menerima anaknya kalau sudah berbeda keyakinan dengan papa tentunya. Terus juga papa mulai menerima atau bisa mentoleransi kalau Islam itu tidak seburuk yang orang-orang pikir, bahkan papa pikirkan. Karena saya juga yakin kok agama yang lain pun mengajarkan hal-hal yang baik, demikian pun Islam gitu. Kalau ada yang mencerminkan hal-hal buruk gitu atau mengadu domba, itu mungkin oknum kayak gitu yang ingin memecah belah kita antar umat beragama, bahkan agama lain kayak gitu. Terus juga harapannya papa terus tetap menyayangi anak-anaknya yang sudah mualaf, seperti waktu kakak mualaf pun itu memang awalnya juga kan prosesnya tidak cepat ya untuk bisa berbaur lagi gitu atau dekat lagi. Tapi saya percaya kalau papa itu adalah papa yang baik, papa yang hatinya lembut, yang tentunya bagaimanapun anaknya atau anaknya memeluk agama manapun, pasti papa itu sangat menyayangi anak-anaknya seperti itu. Karena cinta papa pun pastinya cinta orang tua itu sangat tulus, saya yakin kayak gitu. Mau sebeda apapun anak dengan orang tua pasti akan tetap menerima anaknya bagaimanapun keadaannya gitu. Amin, amin. Kali saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu rasanya seneng banget, alhamdulillah juga, plong, kayak berasa beban-beban sebelumnya tuh insya Allah dilepasin gitu sama Allah. Ketika proses untuk masuk Islam gitu ya, sebenarnya waktu saya datang ke lembaga yang mensyahadatkan saya itu, saya datang sendiri. Cuman alhamdulillahnya ada beberapa orang yang mensupport saya untuk bisa sampai saya masuk Islam. Beberapa diantaranya itu orang tua, ya mama saya gitu ya. Terus juga dari beberapa teman dekat yang benar-benar close friend gitu sih mas. Masuk Islam untuk lingkungan pertemanan tentunya semakin menyempit ya mas gitu, karena mungkin kayak seleksi alam kali ya bahasanya gitu. Dan memang kan teman-teman saya juga banyak yang dari agama sebelumnya seperti itu, dan dari agama sebelumnya pun yang mendukung gitu ya, yang tetap menerima saya gitu setelah convert to Islam itu pun sedikit tentunya gitu. Cuman alhamdulillahnya mungkin seiring berjalannya waktu mereka pun mulai paham bahwa memilih agama itu setiap orang kan punya hak ya untuk memilih agamanya gitu kan masing-masing. Yang penting sesuai dengan hati nurani, keyakinan, tidak ada paksaan atau di bawah tekanan. Dan kemudian untuk dari segi pekerjaan sendiri memang kerasa sih mas, kalau dulu itu kan kayaknya ada beberapa aturan gitu ya yang lebih condong ke agama sebelumnya gitu, entah mungkin dari cara beribadah dan lain sebagainya. Nah ketika saya sudah masuk Islam itu pun saya butuh waktu sebulan lebih untuk bisa akhirnya sampai pindah dari pekerjaan sebelumnya, karena saya rasa di pekerjaan saya sebelumnya itu tidak mensupport saya untuk beribadah gitu, baik itu sholat dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang saya bekerja di Yayasan Molo Center Indonesia sebagai staf admin di sana. Titik terendah saya gitu ya, apalagi setelah masuk Islam, itu tentunya salah satu orang yang mensupport saya gitu sampai di titik convert to Islam adalah saya kehilangan gitu ya sosok mother-in-law gitu yang udah saya anggap sebagai ibu kandung. Beliau itu meninggal tepat seminggu setelah saya syahadat gitu mas, dan ya itu jadi salah satu hal yang titik terendah, dan juga merasa kayak wah kenapa setelah saya masuk Islam kok orang yang nemenin saya gitu ya sampai saya bisa masuk Islam pergi gitu untuk selama-lamanya lah gitu.
Kalau balik ke agama sebelumnya enggak, cuman pada saat itu saya sempat ngerasa sedih dan mungkin stres dalam kurun waktu yang cukup lama ya, 3 bulanan lebih mungkin gitu, karena di situ kayak salah satu role model saya hilang gitu, paling itu Mas. Kalau di Islam kan kita diajarkan gitu ya untuk baiknya itu menggunakan tangan kanan gitu. Nah kadang gitu suka masih agak spontan untuk ngambil minum itu terus minum gitu kan, itu pakai tangan kiri kayak gitu. Terus juga kayak misalkan kebetulan kan saya di agama sebelumnya itu posisinya sebagai pemusik ya Mas ya, maksudnya main di alat musik gitu. Itu kan kita biasanya lebih peka dengan nada ini kan lagu gitu kan, tangga nada dan lain sebagainya. Jadi kalau kayak mendengar selentingan nada gitu, even itu tidak ada liriknya, itu saya langsung kayak spontan kayak mau mulai nyanyiin lagu tersebut gitu Mas. Gitu. Cuman ini memang lagi harus dimaksimalin untuk bisa move on. Semoga dibantu Amin. bisa untuk menghilangkan hal itu ya Mbak ya. Nah, kalau pasca masuk Islam gitu ya, baru-baru banget itu alhamdulillahnya kan saya belajar tahsin gitu ya, itu di Yayasan Mualaf Center Indonesia. Nah alhamdulillahnya Yayasan Mualaf Center Indonesia ini mensupport saya gitu dengan cara, oh ternyata di MCI itu ada wadah gitu kan untuk kita yang mualaf belajar baca tulis Al-Quran. Nah di sana disediakanlah kelas tahsin yang dimana ada ustazahnya di situ sebagai guru atau pengajar untuk kami. Dan alhamdulillahnya sebenarnya waktu awal itu saya ngerasa kayak, aduh kayaknya gue nggak bisa nih, kayaknya belajar bahasa Arab gitu, kayaknya susah nih ya baca tulis Al-Quran gitu. Kayaknya tuh kalau bahasa Inggris kan oke lah gitu kan. Cuman ini kan bahasa yang saya masih asing banget gitu. Namun setelah saya mengikuti kelas tahsin gitu dan dibimbing juga sama para ustazah, alhamdulillahnya beliau itu sabar gitu ya, sabar banget ngajarinnya pelan-pelan, terus juga cara pembacaannya tuh yang benar kayak gimana dan sebagainya gitu. Alhamdulillah disupport dengan baik, dan saya juga setelah belajar itu ngerasa, oh ternyata gampang ya gitu kan, oh ternyata saya bisa loh gitu. Yang penting memang niat gitu ya Mas, niat, ada usaha juga, dan emang harus optimis sih untuk saya yakin kalau saya tuh bisa gitu, nggak ada yang mustahil untuk belajar ke arah yang lebih baik. Terima kasih teman-teman Panggilan Tauhid sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Mungkin kita tidak saling mengenal, tidak terikat oleh darah dan keluarga, namun kita dipertemukan oleh niat yang sama, ingin mendekat kepada Allah dan mengambil pelajaran kebaikan. Semoga apa yang ditonton hari ini menjadi amal jariah, menenangkan hati, dan menambah iman kita semua. Jika ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas dukungan, doa, dan kehadiran kalian. Semoga Allah membalas setiap detik waktu yang kalian berikan dengan keberkahan dan kebaikan yang berlipat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga iman, dan semoga Allah selalu membersamai langkah kita. Amin.